Ex-Bendahara Satpol PP Rejang Lebong Bengkulu korupsi honor TKS, rugikan negara 500 juta rupiah. Mantan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, Kabupaten Rejang Lebong, JM, 52, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Rejang Lebong pada Senin, 19 Mei 2025, malam. JM ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran honorarium tenaga kerja sukarela, TKS, tahun anggaran 2021-2022. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai lebih dari 500 juta rupiah. Kajari Rejang Lebong, Francisco Tarigan, SH, MH, menjelaskan bahwa JM yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran selama 2 tahun anggaran tersebut diduga menyalahgunakan wewenangnya hingga menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar. Kerugian tersebut berasal dari pengelolaan anggaran honorarium TKS pada 2 tahun anggaran, yakni tahun 2021 sebesar Rp1.585.800.000 dan tahun 2022 sebesar Rp1.231.200.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten Rejang Lebong. Tim penyidik Kejari Rejang Lebong telah menetapkan dan menahan 1 orang tersangka dalam perkara dugaan korupsi pembayaran honorarium TKS Satpol PP Rejang Lebong tahun anggaran 2021-2022, ujar Kajari. Sebelum resmi ditahan, JM diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi oleh tim penyidik Kejari Rejang Lebong pada Senin, 19 Mei 2025, siang mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan tersebut, JM menjawab sekitar 20 pertanyaan terkait perannya sebagai bendahara serta mekanisme pencairan dan pembayaran honorarium TKS di lingkungan Satpol PP. Setelah pemeriksaan selesai, penyidik langsung menetapkan JM sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TEP 06L7-11FD105-2025 tertanggal 19 Mei 2025. Untuk mencegah upaya melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya, JM langsung ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 19 Mei hingga 8 Juni 2025, di Lapas Kelas 2 Acuru berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRIN 01L7-11FD105-2025. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, JM kita tahan dan titipkan di Lapas Curup untuk mempermudah penyidik dalam melakukan rangkaian penyidikan lebih lanjut, jelas Kajari. Kajari Francisco menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendalami perkara ini dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain. Kami tegaskan, penanganan kasus ini akan terus dikembangkan. Jika dari hasil penyidikan ditemukan pihak lain yang terlibat, tentu akan kami tindak sesuai hukum yang berlaku, tegasnya.